pagi dan salam sejahtera. Acara Sarasehan bersama Bupati Banyumas dalam rangka koordinasi lintas program, lintas sektoral untuk peningkatan upaya penyelamatan ibu dan bayi Kabupaten Banyumas dimulai. Permasalahan angka kematian ibu sekarang terjadi di Banyumas bukan saja pada masalah pelayanan yang ada di rumah sakit rujukan, tetapi memang kondisi ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit seringkali terjadi sudah dalam keadaan yang untuk ditolong sudah tidak memungkinkan lagi. Kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sekarang adalah masyarakat tak kurang kooperatif. Ada beberapa contoh, ada di desa datar di Jatilawang. Di 2018 ini kita sudah identifikasi, ternyata juga masih banyak beberapa faktor risiko. Yang risiko yang pertama untuk yang premi muda usia kurang dari 20 tahun masih 341, kemudian premi tua 79, dan premi tua sekunder 84, kemudian yang premi multi 82, kemudian yang tinggi badan kurang dari 105 94, yang obes 41, kemudian riwayat abortus 232, kemudian yang riwayat persalinan tindakan 51, dan yang usia di atas 35 tahun itu masih tertinggi 907, dan yang anemia 118, kemudian yang hamil dengan malaria dan 30 orang. Ayo kita gerakan lagi ya, kita beri semangat lagi, kita gas kencang lagi perhatian kita, sehingga saya mohon satu ada pendeteksian atau mencari indikasi atau mengira-ngira bahwa ibu hamil mana yang kira-kira punya masalah. Artinya gini, seperti di mana Jatilawang tadi disampaikan bahwa ibu hamilnya tidak mau ke rumah sakit walaupun tensinya sudah 200. Ini kan harusnya, ya, mohon maaf, yang apa yang dilakukan ini sudah sangat bagus, tapi harusnya kita itu akan lebih baik, bukan harusnya, akan lebih baik kalau kita tahu itu 6 bulan sebelum ini. Oh, ini kenapa? Ini dukun. Dukun biasanya kan harga diri tinggi juga. Oh, dia dukun kok tidak bisa menangani istrinya sendiri melahirkan di rumah, maksudnya. Maka dia itu gengsi kalau melahirkan di rumah sakit. Nah, ini kan psikologis. Maka ini harus harus diantisipasi dari awal, bahwa tubuhnya tersebut kita harus mencari tokoh yang berpengaruh terhadap dukun itu, kemudian mendekati, misalnya memberitahu sedikit demi sedikit, yang akhirnya pada saat kondisi kritis itu langsung bersedia ke rumah sakit. Untuk kasus yang seperti ini Pak Sadiarto, tolong saya dilaporkan ya. Ya, jadi bahwa ini Pak Sadiarto, saya tuh sangat mendukung. Kalau perlu nanti disediakan mobilitas dengan ambulan, nanti bisa dibeli tiketnya itu tiap puskesmas. Tadi dibilang sama dokter Tony 24 jam. Ya, nanti selalu kita punya database dari 4.000 ibu hamil itu yang kalau di bulan Maret ini secara online, kemudian datanya lengkap, kemudian melibatkan dokter umum, dokter puskesmas, dokter SPOG, atau nanti juga melibatkan mahasiswa, koas, dan presiden yang ada di Masjid Margono. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terus mengupayakan penurunan angka kematian ibu yang ada di Kabupaten Banyumas. Tahun kemarin, tahun 2017, angka kematian ibu di Banyumas 14 kasus. Di tahun 2018, di awal bulan ini, bulan Januari, sudah terjadi 2 kasus. Dan 2 kasus di bulan Februari. Sehingga memacu kami, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, untuk terus melaksanakan koordinasi. Hari ini kita melaksanakan Sarasehan, Coffee Morning bersama Bupati Banyumas
dengan seluruh unsur yang ada terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Datang pada hari ini para dokter Pokjin, para dokter spesialis anak, baik dari rumah sakit pemerintah maupun swasta. Juga datang para kepala puskesmas, dinas lintas sektor yang terkait, ada dari KB, ada dari Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Kemudian profesi-profesi kesehatan juga semuanya hadir pada kesempatan ini. Kesempatan seperti inilah kami manfaatkan oleh di Dinas Kesehatan sebagai sarana untuk menjalin atau mengembangkan atau menguatkan komitmen terkait dengan bagaimana kita menurun angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Banyumas. Selama ini angka kematian ibu yang terjadi di Banyumas adalah ada kurang lebih 9 yang bisa sebenarnya untuk tahun 2017 dari 14 ada 9 sebenarnya yang bisa kita cegah kalau kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Oleh karena itu di tahun 2018 kita upayakan apabila ada ibu hamil yang berisiko akan kita lakukan pembimbingan sampai ke lapangan. Kita cek, kita datangi ke rumahnya dari berbagai profesi, mungkin sampai urgent bisa turun ke masyarakat. Ini sudah disepakati bersama tadi di Sarasehan. Ketua Pogi, Dr. Adit, sudah menyampaikan siap untuk turun ke lapangan membantu Dinas Kesehatan. Kemudian dari IDAI Dr. Kodri juga sudah menyampaikan siap untuk membimbing, membina puskesmas, bahkan bisa siap untuk sampai turun ke masyarakat, termasuk profesi yang lainnya, IBI, ID, dan lain sebagainya. Ini merupakan kekuatan, merupakan hal yang sangat positif. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita di Dinas Kesehatan bersama yang lainnya yang terkait bisa menurunkan angka atau mencegah angka kematian ibu lebih banyak lagi di Kabupaten Banyumas. Demikian.